Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sudah sarapan? Biasaan ya, harusnya sarapan terlebih dahulu sebelum belajar kalau berangkat sekolah. Bangunnya pagi-pagi ya. Baik, sebelum kita mulai belajar pada pertemuan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Nabit nggak masuk ya? Join dipimpin untuk berdoa, Join. Ada teman-teman sebelum mulai belajar karena baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa dalam hati mulai. Doa selesai. Baik, hari ini yang tidak masuk selain Nabit siapa saja? Nabit keterangannya apa? Sakit. Nabit sakit ya? Syafiq. Syafiq apa Syafiq? Sakit. Evelyn. Siapa Rasya? Rasya? Sakit. Evelyn. Evelyn? Evelyn sakit. Itu emang ini. Siapa lagi? Maimudin. Khairuddin? Alfa. Banyak ya yang nggak masuk ya? Ahmadin apa nih keterangannya? Belum ada ya? Belum ada ya? Siapa lagi? Belum ada. Coba saya sebutin ya. Yang tidak masuk hari ini ada Ahmadin, Evelyn, kemudian Muhammad Khairuddin, Nabit, Rasya, Syafiq. Ada lagi? Gak ada ya? Udah, cuma 6. Oke, sudah siap belajar? Sudah, kalau sudah dikeluarkan buku IPS-nya. Yang di atas hanya ada buku IPS dan alat tulis. Oke, baik, sebelum kita belajar kita main games dulu ya. Oke, sekarang tangannya diangkat ke atas seperti ini. Ikutin saya ya. Buka, tutup. Bareng-bareng, buka, tutup. Oke, sekarang dua-duanya dibuka. Sekarang diusapkan ke duanya ya. Biar hangat ya. Sekarang ikutin apa kata saya ya. Pegang dagu. Dagunya dipegang. Dagu yang mana dagu? Ya. Oke, udah fokus semua? Baik. Sebelum belajar kita ulas lagi materi sebelum yang kita pelajari. Materi tentang apa? Perdagangan internasional, tentang memanfaatkan peluang. Ya. Ada kemarin kita bahas dua tema, yaitu absolute advantage sama comparative advantage ya. Jadi apa bedanya absolute advantage dengan cooperative advantage? Coba ada yang bisa jelaskan? Ya, kamu di sini. Itu satu negara nggak punya SDA yang unggul dan satu lagi punya. Kalau cooperative advantage, dua negara mampu menghasilkan barang tertentu dengan harga yang Cooperative advantage. Ya, betul ya. Dibuka buku paketnya tentang sekarang kita ke ekonomi kreatif. Sudah ketemu subjudul mengembangkan ekonomi kreatif? Bagian yang B ya. Sebelumnya ada yang bisa jelaskan apa arti dari ekonomi kreatif? Ya. Kreatif adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Ya, betul. Siapa kamu namanya? Topan. Noval. Topan. Topan. Ya, Topan, betul. Ya, jadi kalau kita bicara kreativitas, bagaimana kemampuan seseorang menciptakan sesuatu hal yang baru. Ya, paham artinya? Paham ya? Nah, jadi kalau kita menciptakan sebuah inovasi, ya bukan menjadi yang lebih baik, tapi kita harus menjadi yang lebih berbeda. Seperti itu. Nah, itu konsep dari kreativitas. Nah, ada yang tahu? Yang gambar di depan? Yang motor ini yang motor dulu nih. Ini apa? Gojek. Siapa yang menciptakan Gojek? Nadim Makarim. Awal kemunculan Gojek ya, itu adalah sebuah kreativitas apa bukan? Iya. Kreativitas. Jadi konsepnya Gojek itu gimana sih? Konsep Gojek itu perusahaan apa? Perusahaan apa? Ojek. Jasa apa? Jasa transportasi online. Antar jemput, transportasi. Ya. Nah, sebenarnya keliru nih. Halo, pada dasarnya Gojek ini bukan perusahaan transportasi,
Tapi Gojek ini ada perusahaan aplikasi, ya. Aplikasi perantara dari tukang ojek yang ada di pengkolan dengan konsumen yang ingin menaiki Gojek. Nah, dia perantara di tengah-tengahnya untuk menghubungkan tersebut. Oke, lingkup industri kreatif ya dalam pemerintah di buku kalian bisa dilihat itu ada 14 lingkup bidang ekonomi kreatif. Nih di sini saya tampilkan 8. Yang pertama advertising. Apa advertising? Iklan. Ya. Kemudian arsitekturnya. Ini arsitektur nih ya. Kemudian fashion. Ya, fashion itu apa? Penampilan gaya. Ya, terkait baju yang sedang berkembang sekarang. Kemudian film, ya. Kemudian musik, ya. Setelah pandemi sudah selesai, banyak festival-festival musik. Nah, upaya meningkatkan ekonomi kreatif, ya, ini diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Pasal 33. Nah, ini bagaimana cara kita mengembangkan bentuk ekonomi kreatif, ya. Pemerintah mengadakan berbagai jenis festival, ya. Misal di Palembang ada festival musi, ya. Kemudian ada festival batik. Kalau di Jakarta ada Jakarta Fair, ya. Nah, itu kira-kira dengan adanya kegiatan tersebut mengundang para wisatawan nggak? Ya. Jadi daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara, ya. Kemarin kan kita ada kelompok kan? Ya. Sekarang kalian pindah ke tempat duduk sesuai dengan kelompoknya. Kayak seperti kemarin ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, silakan langsung ubah posisi tempat duduk. Oke, sudah duduk sesuai kelompoknya. Sekarang ada tugasnya ada di kertas ini. Halo, coba perhatikan. Ya, masing-masing kelompok mengerjakan di kertas ini, tapi tulis juga di bukunya. Ya, paham? Ini kelompok berapa? 4 ya? Iya, 4. Kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 5 maju ke depan. Kelompok 1. Yang pertama tulis dulu aja di kertasnya buat nanti di maju presentasi, ya. Baju belum ada modal. Baik, bagi kelompok yang sudah dikumpulkan ke depan hasil yang kertasnya, kita masuk ke presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 5. 4. Yang maju 4 ya. Karena ada 4 soal. Udah, ini udah selesai? Udah lagi. Udah kelompok 1? Udah, ayo. Dan kelompoknya buat kelompok 2, 3, 4, dan 5. Masing-masing kelompok buat ajuan pertanyaan buat kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenegaraan lain. Ada yang mau nanya? Sudah? Silakan buat kelompok yang lain buat ajukan pertanyaan buat kelompok 1. Nomor 2 itu tadi pilih modal atau kreativitas? Kreativitas. Kenapa? Kelompok 3 ya, Topan. Yang kencang Topan. Udah? Presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2. Yang menanggapi berarti kelompok 1 dan kelompok berapa nih? 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai ekonomi kreatif. Nomor 1, apa yang harus dimiliki seorang pengusaha agar produksi yang dihasilkan disukai masyarakat? Menurut kami yang harus dimiliki seorang pengusaha agar produknya disukai masyarakat yaitu kreativitas, inovasi, dan juga ciri khas dalam produknya, karena dengan demikian masyarakat dapat mengenali produk tersebut. Sekian dari kami, ada yang mau bertanya atau mengkritik? Iya. Menurut aku itu agak kurang nyambung sama konten kreator YouTube. Soalnya produk. Kata kelompok 4 kan itu pertanyaan tentang ekspor, tapi di jawabannya konten kreator. Ya gitu ya. Iya. Nah tuh kelompok 1. Ya. Bagaimana menjalankan kreativitas itu tanpa modal? Katanya kalian bisa terkumpul karena kreativitas. Silakan dijawab. Ya. Ini temennya. Kan kita memanfaatkan kreativitas ya di sini. Jadi sebisa mungkin kita memanfaatkan barang-barang sekitar kita yang benar-benar ada, dan kita bisa memperkenalkan itu barang itu dalam lingkup terkecil seperti gambar, manual. Jadi ya kita berusahakan modal yang dikeluarkan itu sedikit, tidak sebanyak. Ya, jadi soal nomor 2 ya, antara kreativitas dan modal, coba perhatikan ya. Bisa nggak kita pilih salah satunya? Bisa. Misal kalau nggak punya modal sama sekali, artinya kita nggak punya uang sama sekali. Ya, tapi kita punya ide bisnis. Kita bikin proposal, akhirnya dapat modal. Jadi mengajukan proposal kalau kalian punya kreativitas, ataupun sebaliknya, kalaupun kalian nggak punya kreativitas tapi punya modal besar, kalian menjadi orang yang mendanai orang yang punya kreativitas tersebut. Sebaliknya seperti itu. Ya, lanjut kelompok 3, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Cara meningkatkan kreativitas itu dengan memunculkan ide-ide baru yang ada di masing-masing orang. Kan kalau disuruh pilih salah satu. Sekian dari kelompok kami. Ayo ting ting makan kepiting. Thank you for everything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup ya buat kelompok 5, satu pertanyaan, satu waktunya sudah habis. Silakan duduk. Oke, dikumpul LKPD-nya. Kertasnya kasih ke saya. Nah. Oke, sebelum kita tutup, mari kita kasih kesimpulan dulu buat pembelajaran hari ini. Kira-kira hari ini kita sudah dapat apa saja? Materinya apa saja? Keekonomian dalam kreativitas, atau dibalik ya, kreativitas dalam perekonomian ya, lebih tepatnya. Ada lagi apa? Industri kreatif ya, antara industri kreatif dengan ekonomi kreatif itu saling berkaitan ya. Kemudian apa lagi? Tadi di slide saya tampilin pasal undang-undang dalam perekonomian di Indonesia. Itu pasal berapa? 333. Pasal 33, ingat ya. Nanti ada tugas pilihan ganda di Google Classroom ya. Oke, baik, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan berdoa. Silakan Jo dipimpin berdoa. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Saya berdoa mengakhiri doa dalam hati baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan pindah lagi ke tempatnya masing-masing.